Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi matrikulasi pada mahasiswa program studi PPKN Jalur RPL. Yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi, Ibu Sri Muryati SH-MPD, yang saya hormati teman-teman program studi, Ibu Sri Sayekti SH-MPD, Ibu Dr. Anda Titik Susiati MSc, Bapak Dr. Andes Sukoco MPD, Bapak Dr. Andes Agustinus Sutrianto Hadi MSI, para mahasiswa peserta matrikulasi RPL yang saya cintai, yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Satu kehormatan kalau pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi matrikulasi untuk mahasiswa program studi PPKN dari jalur RPL. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebagai pengantarnya bahwa Universitas IFET Semarang ini dulu bernama IKIP Veteran Semarang yang berlokasi di Jalan Pawiatan Luhur Gang 4 nomor 17 Semarang, Bendan Dhuwur. Universitas IFET kemudian menjadi nama yang sekarang kita kenal ini. Baiklah para mahasiswa, saya akan mencoba memulai memberikan materi RPL dalam artian materi matrikulasi untuk mahasiswa jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Materi ini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama materi yang berkaitan dengan proses pembelajaran, dan yang kedua materi yang berkaitan dengan bidang keilmuan PPKN, atau bisa juga materi yang kedua ini nanti berkaitan dengan Kapita Selekta PKN. Baiklah para mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan, kita sedikit mengenal program studi PPKN. Program studi PPKN saat ini dalam penerimaan mahasiswa baru mempunyai 3 jalur. Ada yang namanya jalur reguler. Jalur reguler ini diperuntukkan bagi mereka lulusan SMA, SMK, ataupun madrasah aliyah, baik swasta maupun negeri. Kemudian yang kedua, jalur transfer. Jalur transfer ini merupakan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, namun dia masih tercatat
identitasnya di perguruan tinggi asal. Kemudian yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Jalur RPL ini berbeda dengan jalur transfer. Menurut saya, jalur RPL ini lebih menguntungkan bagi mahasiswa. Sebab kalau jalur transfer itu hanya memberikan pengakuan terhadap mata kuliah yang dikonversikan dari perguruan tinggi asal dengan kurikulum yang berlaku di Universitas IFET, utamanya program studi PPKN. Hanya itu saja. Sedangkan mahasiswa jalur RPL ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yaitu jalur RPL ini memperoleh pengakuan terhadap yang pertama, ijazah formal yang dimiliki. Apapun ijazah terakhir yang kalian miliki, apakah diploma 1, diploma 2, diploma 3, ataupun bahkan program S1, itu akan dikonversi dengan kurikulum yang berlaku. Nah, dengan sendirinya dari hasil konversi ini nanti akan menimbulkan perbedaan yang berkaitan dengan jumlah SKS yang masih harus diselesaikan. Kemudian jalur RPL juga ada pengakuan terhadap sertifikat ataupun workshop atau kegiatan lain yang pernah diikuti yang berkaitan dengan profesinya sebagai seorang guru. Artinya begini, bisa saja seorang guru tetapi dia juga nyambi sebagai pranoto coro misalnya, pembawa acara. Dia memperoleh sertifikat dari salah satu lembaga yang memang mempunyai hak mengeluarkan itu. Nah, dengan sendirinya sertifikat itu tidak berkaitan dengan profesi guru. Kemudian yang ketiga, pengakuan terhadap masa kerja sebagai guru. Semakin lama menjadi guru, ya dengan sendirinya pengakuannya menjadi semakin banyak. Oleh karena itu, dengan adanya pengakuan terhadap 3 aktivitas yang dilakukan, maka sangat mungkin mahasiswa jalur RPL program studi PPKN meskipun masuknya pada tahun akademik yang sama, tetapi jumlah SKS yang harus ditempuh menjadi berbeda-beda. Akibat berikutnya juga berimbas pada masa belajar yang berbeda-beda. Semakin banyak kegiatan yang diakui, dengan sendirinya semakin sedikit SKS yang harus diselesaikan. Oleh karena itu tidak bisa kalau kemudian minta, loh Pak, kita kan masuknya sama, mosok keluarnya tidak bersamaan. Iya, betul. Artinya tidak bisa kalau kemudian saudara minta menghendaki seperti mahasiswa jalur reguler. Masuk tahun sama, bisa saja keluarnya bersama-sama. Ini sedikit tentang jalur RPL. Jalur yang sekarang ini kalian pilih.
Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, program studi PPKN sekarang ini terakreditasi B menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 35/PNB/6/2020. Artinya apa? Artinya kalian tidak perlu ragu-ragu terhadap jalur atau program studi PPKN yang sudah kalian pilih. Kemudian para mahasiswa yang saya cintai, program studi PPKN sekarang ini mempunyai 6 orang dosen program studi. 6 orang ini semuanya sudah memperoleh sertifikasi dosen. Yang pertama, Ibu Sri Muryati, Sarjana Hukum, MPD. Ini beliau yang sekarang sebagai Kaprodi PPKN. Kemudian yang kedua, Ibu Sri Sayekti, SH, MPD. Yang ketiga, Dr. Anda Titik Susiati, MSI. Yang keempat, Bapak Dr. Andes Agustinus Sutrianto Hadi, MSI. Yang kelima, Bapak Dr. Andes Sukoco, MPD. Dan yang keenam, Bapak Dr. Andes Srihadi, MPD. Nah, yang sekarang ini sedang memberikan matrikulasi adalah Bapak Dr. Andes Srihadi, MPD. Para mahasiswa, kalau suatu saat kalian datang ke kampus, kemudian mencari saya, jangan bertanya, ruangannya Pak Hadi di mana? Saya jamin lebih banyak yang tidak tahu daripada yang tahu. Tetapi menjadi berbeda kalau kalian tanya, ruangannya Pak Sri di mana? Maka akan lebih banyak yang mengenal, meskipun di Universitas IFET itu banyak teman-teman yang namanya Sri. Bahkan di prodi PPKN saja yang depan pakai Sri itu ada 3, ya kan? Tetapi ketika kalian bertanya Pak Sri, maka lebih banyak yang mengenalnya. Ini jumlah dosen program studi PPKN yang punya komitmen untuk mengantarkan kalian sampai bisa menyelesaikan program sarjana pendidikan. Ini kami punya komitmen yang kuat bersatu untuk sekali lagi bersama-sama mengantarkan kalian. Para mahasiswa, program studi PPKN Universitas IFET punya profil lulusan yang dirumuskan sebagai berikut. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional, kontributif, inovatif, teknopreneur, dan bereputasi internasional. Tetapi untuk mencapai yang bereputasi internasional ini memang perlu tahapan. Dan sekarang ini kita baru merumuskan pada berwawasan internasional. Nah, sekarang kita akan mulai untuk materi matrikulasinya. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, materi matrikulasi ini bisa
bagi menjadi dua, yaitu yang pertama berkaitan dengan materi pembelajaran PKN. Para mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan, untuk menyelesaikan program studi PPKN, sarjana pendidikan maksud saya, ini jumlah SKS-nya dengan sendirinya berbeda-beda. Kalau mahasiswa reguler, mahasiswa lulusan SMA, SMK, madrasah aliyah atau yang sederajat, itu menyelesaikan 148 SKS. Jumlah ini sudah memenuhi kriteria. Artinya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program strata 1 itu jumlah SKS yang harus diselesaikan 144 sampai dengan 160 SKS. PPKN memutuskan 148 SKS. Kemudian dari mahasiswa yang masuk melalui jalur transfer, ini tergantung konversi. Dengan sendirinya latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi jumlah SKS yang harus diselesaikan. Kalau ada mahasiswa yang punya latar belakangnya berkaitan atau berhubungan dengan masalah hukum misalnya, dia pasti punya pengakuan yang lebih banyak jika dibandingkan kalau mahasiswa itu berasal dari program studi bahasa Inggris misalnya. Kemudian yang ketiga, jalur RPL. Ini jalur yang sekarang ini kalian pilih. Jumlah SKS yang wajib kalian tempuh ini tergantung dari yang pertama, ijazah terakhir yang kalian miliki. Bisa saja ijazahnya tahunnya sama, tetapi dari perguruan tinggi yang berbeda, pengakuannya bisa berbeda. Jangankan berasal dari perguruan tinggi yang lain, bahkan bisa saja berasal dari perguruan tinggi yang sama, tetapi kurikulum yang dipakai berbeda, bisa saja pengakuan terhadap jumlah SKS juga berbeda. Kemudian yang berikutnya tergantung dari sertifikat workshop yang sudah kalian ikuti. Semakin banyak sertifikat yang kalian miliki, maka akan ada pengakuan yang lebih banyak pula. Termasuk di dalamnya masa kerja sebagai guru. Semakin lama saudara sudah menjadi guru, maka pengakuannya juga akan menjadi semakin banyak. Karena jalur RPL, pengakuan yang berbeda-beda itu karena banyak hal yang dijadikan sebagai pertimbangan, maka sebagaimana tadi di depan dalam pengantar sudah saya kemukakan, mahasiswa jalur RPL meskipun masuk pada tahun yang sama, tetapi tidak bisa selesai pada tahun yang sama. Sangat tergantung dari jumlah SKS yang masih harus diselesaikan. Para mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan, program studi PPKN
sekarang ini mempunyai 75 mata kuliah. Jadi ada 75 mata kuliah. Termasuk di dalamnya 6 mata kuliah pilihan. Artinya selain mata kuliah yang wajib, kalian diberi kesempatan untuk memilih mata kuliah pilihan. Nah, para mahasiswa, dari sejumlah 75 mata kuliah tadi, maka bisa dibedakan menjadi kelompok-kelompok. Yang pertama, mata kuliah wajib universitas. Mata kuliah wajib universitas ini artinya mata kuliah ini wajib ditempuh oleh semua program studi yang ada di Universitas IFET. Apakah itu S1, apakah itu D3, apakah itu pendidikan vokasional. Semuanya harus menempuh. Kemudian yang kedua, mata kuliah wajib kependidikan. Mata kuliah wajib kependidikan ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang masuk dalam Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, FKIP. Nah, program studi PPKN adalah salah satu program studi yang ada di FKIP. Mata kuliah kependidikan ini ada 6 mata kuliah yang meliputi landasan pendidikan, psikologi pendidikan, profesi kependidikan, teori belajar dan pembelajaran, PLP 1 dan PLP 2. Istilah PLP 1 dan PLP 2 dulu kita kenal dengan PPL. Cuma ketentuan undang-undang PPL itu ternyata tidak diperuntukkan bagi mahasiswa S1. Kemudian yang ketiga, mata kuliah yang masuk dalam penciri fakultas. Ini ada 2 mata kuliah. Penciri fakultas ini dengan sendirinya diambil oleh semua mahasiswa dalam fakultas yang sama. Jadi FKIP yang ada beberapa program studi itu dan salah satunya adalah PPKN. Kemudian yang keempat adalah mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah wajib program studi ini jumlahnya 54 mata kuliah. Dan yang terakhir adalah mata kuliah penciri prodi. Sesuai dengan namanya, mata kuliah ini hanya ada pada program studi PPKN, yaitu meliputi teori dan hukum konstitusi, dasar dan konsep PPKN, dan filsafat Pancasila. Nah, ini kalau dilihat dari pengelompokannya. Jadi banyak hal, banyak istilah yang perlu dipahami. Kemudian yang berikutnya, bagaimana mata kuliah yang masuk dalam proses pembelajaran
PPKN. Ada 6 mata kuliah, yaitu yang pertama kajian kurikulum pengembangan bahan ajar. Saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan, kalian sebagai guru, dengan sendirinya masalah kurikulum ini bukan sesuatu yang asing. Bahkan boleh dikatakan kurikulum ini menjadi makanan pokok kedua sehari-hari bagi seorang guru selain nasi dengan sendirinya. Bukan roti. Sebab meskipun sudah makan roti, kalau belum makan nasi itu terasa belum makan. Ya, ini. Kemudian kurikulum yang sudah merupakan sesuatu yang tidak asing itu, kemudian ada embel-embel di belakangnya, pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan bahan ajar inilah yang kemudian nanti harus kita pahami lebih jauh. Sebab tidak mungkin atau tidak menutup kemungkinan seseorang itu mempunyai obsesi tertentu terhadap sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dialami. Tidak terkecuali mahasiswa mungkin ketika kalian di SLA punya guru favorit misalnya. Favoritnya itu macam-macam. Mungkin karena guru sangat memperhatikan muridnya, mungkin guru yang bersangkutan pintar mengajarnya, atau mungkin guru yang bersangkutan pintar membangkitkan motivasi dan lain sebagainya. Sehingga kalian punya obsesi, kalau saya nanti menjadi guru, saya ingin seperti Pak Guru itu. Nah, kalau yang berkaitan dengan masalah sikap mungkin tidak masalah. Tetapi kalian tidak bisa kalau kalian meniru bahan ajar. Apalagi untuk mahasiswa program studi PPKN. Bahan ajar ini senantiasa berkembang dan berkembang. Utamanya yang berkaitan dengan masalah peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui, sejak Indonesia masuk dalam era reformasi, ya kan, peraturan perundang-undangan begitu cepat berubah. Sehingga sangat mungkin saya dan teman-teman dosen yang lain memberikan materi sekarang ini merujuk pada peraturan perundang-undangan tertentu. Tetapi begitu kalian lulus, peraturan perundang-undangan itu sudah tidak berlaku. Sedangkan ketika kalian mengajar, kemudian kalian mengatakan, loh ini dosen saya dulu mengajarnya seperti itu. Ini sesuatu yang tidak pas. Saya katakan tidak pas apa? Bisa saja terjadi pada saat dosen mengajar, memang itu dasar hukumnya. Tetapi dalam perjalanan waktu, dasar hukum itu sudah diubah, ya kan? Termasuk Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekarang kita sudah masuk pada amandemen yang keempat. Kalau toh nanti kemudian ada amandemen yang kelima, keenam, dan seterusnya, ya kalian harus mengikuti itu. Nah ini. Kemudian yang kedua, perencanaan pengelolaan pembelajaran PKN. Para mahasiswa untuk perencanaan Satpel ini saya yakin juga bukan sesuatu yang asing.
bagi kalian yang sudah menjadi guru. Yang ketiga juga strategi pembelajaran PPKN. Yang keempat, media dan sumber pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran. Evaluasi belajar PPKN. Ini mata kuliah yang akan kalian jumpai di dalam program studi PPKN. Kalian jumpai. Perlu dibedakan apakah ini wajib ditempuh. Untuk mahasiswa RPL saya tidak bisa mengatakan ini wajib ditempuh. Karena semuanya nanti akan ditentukan berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh program studi. Oleh karena itu, ketika kalian mau mendaftar program studi jalur RPL, kalian diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas. Nah, berkas-berkas itulah yang nanti menjadi salah satu asesmen portofolio itu kemudian dilihat. Kalian ijazah terakhirnya apa? Oh, ini hukum. Oh, ini sospol. Oh, ini agama. Oh, ini bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian oleh teman-teman prodi, asesor, kemudian dikonversi berdasarkan ijazah terakhirnya yang bersangkutan masih harus menyelesaikan sekian SKS. Kemudian yang kedua, apakah berhenti dari situ? Enggak, masih bisa juga asesmen dilakukan. Ketika kalian menyertakan satuan pelajaran buat satpel. Oh, satpel ini mata bidang studi yang diampu, pokok bahasanya ini. Nah, nanti tim juga akan bisa menentukan, oh ini berarti ada pengakuan terhadap mata kuliah ini. Mengurangi jumlah lagi. Oh ternyata mereka sudah mengenal metode pembelajaran. Mosok guru ya enggak kenal metode pembelajaran. Oh berarti ini mata kuliah strategi pembelajaran dikonversi. Begitu seterusnya. Dan jumlah akhir itulah yang harus kalian tempuh. Oleh karena itu, selama kalian mengikuti proses pembelajaran di program studi PPKN jalur RPL, konversi harus menjadi pegangan kalian. Kalian hanya wajib mengambil mata kuliah yang memang di dalam konversi itu rumusannya wajib tempuh. Nah, kecuali kalau kemudian kalian ingin nambah ilmu, kalian pengen mengulang dari materi ini meskipun sudah dikonversi, tapi saya mau ikut lagi, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nah, ini untuk materi matrikulasi yang berkaitan dengan pembelajaran PKN. Kemudian kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan setelah saya menyampaikan materi ini. Dan yang perlu juga saya sampaikan, tolong kalian juga tidak lupa mengisi daftar hadir presensi yang membuktikan bahwa kalian sudah mengikuti matrikulasi. Nanti link presensi akan di-share menjelang berakhirnya penyampaian materi ini. Oke,
Para mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, Kapita Selekta PPKN. Orang bisa juga menyebut dengan bunga rampai. Apa sih mata kuliah yang diajarkan, disampaikan di program studi PPKN? Nah, di situ saya tuliskan program studi PPKN merupakan program studi yang memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam kerangka pendidikan nasional, terutama untuk pembinaan karakter peserta didik. Apabila ditelaah dari bidang keilmuan yang mendukung program studi PPKN, meliputi 1. Ilmu pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah filsafat dan kewarganegaraan. Yang ketiga bidang hukum dan hak asasi manusia. Yang keempat demokrasi dan politik. Serta yang kelima sosial, budaya, dan globalisasi. Serta yang keenam teknologi yang relevan. Para mahasiswa yang saya banggakan, program studi PPKN merupakan prodi yang memiliki peranan penting dan strategis dalam kerangka pendidikan nasional, utamanya pendidikan karakter peserta didik. Oleh karena itu, program studi PPKN punya komitmen yang kuat, utamanya komitmen yang dimiliki oleh para dosennya. Dan komitmen ini nanti yang akan diwariskan kepada peserta didik, kepada para mahasiswa. Dan mahasiswa nanti juga akan melanjutkan estafet itu kepada anak didiknya, begitu seterusnya. Komitmennya apa? Komitmen program studi PPKN adalah mengawal PBNU. Ya, mengawal PBNU. Tetapi mohon diperhatikan, yang saya maksudkan PBNU ini bukan organisasi kemasyarakatan terbesar yang ada di Indonesia, tidak. PBNU ini hanya sekedar istilah yang digunakan di program studi PPKN Universitas IFET untuk memudahkan saja. Apa sih P itu? P-nya adalah Pancasila. Kita harus punya komitmen yang kuat. Selama negara Indonesia berdiri, Pancasila harus tetap ada di dalamnya. Ini harus kita pegang teguh. Kemudian yang kedua, B. Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai seorang dosen dan saudara sebagai calon-calon guru PPKN juga harus mewariskan nilai-nilai kebhinekaan ini. Indonesia didirikan tidak didasarkan atas satu hal yang sama. Tetapi dari awal Indonesia itu memang sudah berbeda. Banyak perbedaan-perbedaan yang dijumpai, ya kan? Dari perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan agama. Ini harus kita hormati, kita junjung kebhinneka tunggal-ikaan itu. Ketika kita bisa hidup rukun di kebhinekaan itu, betapa
betapa indahnya hidup di Indonesia. Dan kita punya komitmen harus bisa berdiri di garda paling depan. Para mahasiswa, saya yakin kalian pasti pernah melihat yang namanya pelangi. Di mana letak keindahan pelangi itu? Karena beraneka warna. Dan siapa yang menciptakan pelangi yang beraneka warna itu? Apakah manusia? Tidak. Yang menciptakan adalah Sang Pencipta. Kenapa Sang Pencipta menciptakan beraneka warna? Supaya kita saling mengenal. Oh, ada yang merah, oh ada yang kuning, oh ada yang hijau. Ketika itu dihormati, sekali lagi keindahan itu akan nampak. Kemudian bidang hukum dan hak asasi manusia. Maaf, tadi kelewatan. Jadi yang berkaitan dengan masalah komitmen dosen-dosen program studi PPKN yang nanti diwariskan kepada para mahasiswanya dan para mahasiswa nanti juga mewariskan kepada peserta didiknya. Jadi ada estafet dari generasi satu, generasi berikutnya, dari pendidikan yang pertama ke tingkatan yang kedua dan seterusnya. Kalian harus juga punya komitmen yang kuat, komitmen yang utuh untuk mempertahankan yang namanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian yang ketiga N-nya NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ini sering orang kemudian menyebut harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 37 memang memberi peluang untuk diadakannya perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tetapi ingat, ayat yang kelima tegas dirumuskan untuk negara kesatuan tidak bisa diadakan perubahan. Oleh karena itu, kita juga harus komit terhadap rumusan ini. Kita harus berani meluruskan faham-faham yang ingin merubah NKRI. Tidak ada pilihan lain. NKRI itu harga mati. Kemudian yang keempat, U-nya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya kita harus tetap mengedepankan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang dimaksud dengan PBNU yang saya sebutkan di depan tadi. Jadi sekali lagi maaf, ini tidak berkaitan dengan masalah organisasi kemasyarakatan. Ini hanya sebagai cara bagi kita supaya kita lebih mudah mengingat-ingat. Para mahasiswa, saya akan coba melanjutkan dengan perincian dari rumpun keilmuan yang ada di program studi PPKN. Sehingga ketika kalian memahami rumpun keilmuannya, maka kalian nanti di rumah
bisa melihat-lihat sendiri. Oh, saya ijazah terakhirnya ini ada mata kuliah ini. Oh, coba mungkin mata kuliah ini bisa dikonversikan ke ini. Mata kuliah ini bisa dikonversikan ke ini. Sehingga ketika nanti dari program studi melakukan konversi, bisa kemudian dibandingkan. Kalau ada sesuatu yang tidak pas, bisa didiskusikan. Lupa apa ini tidak bisa dikonversi ke mata kuliah ini, toh Pak? Dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah ilmu pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran. Ini masuk dalam body of knowledge dari program studi PPKN. Ilmu pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran. Ya, ini meliputi apa? Ada mata kuliah yang namanya manajemen persekolahan. Ada mata kuliah yang bernama kurikulum dan pengembangan bahan ajar. Ada psikologi pendidikan, ada PLP 1, PLP 2, ada bimbingan konseling, ada teori belajar pembelajaran PKN, dan ada media dan sumber pembelajaran. Nah, ini nanti tim asesor program studi akan menyandingkan portofolio yang sudah kalian kumpulkan. Dilihat, oh ini ijazah terakhir, oh ini pelatihan yang diikutinya, oh ini pengalaman sebagai guru. Ini pada rumpun yang pertama. Oleh karena itu tadi, satuan pelajaran atau program semesteran atau apapun nama atau istilah yang diberlakukan di sekolah kalian, perlu kalian sertakan sebagai bahan portofolio itu. Sebab nanti asesor bisa melihat, oh ini mahasiswa menyampaikan materi ini, pokok bahasanya ini, sub pokok bahasanya ini. Oh, berarti dia sudah mengenal untuk mata kuliah ini, misalnya saja. Dia mengajar tentang lembaga-lembaga negara misalnya. Maka kemudian mesti nanti akan ada pertimbangan apa kira-kira untuk mata kuliah hukum tata negara perlu diambil tidak. Kalau kemudian ternyata mahasiswa sudah mengampu pokok bahasan ini, sub pokok bahasanya. Nah, ini menjadi bahan kajian di tim asesor sendiri. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ini banyak ini untuk pendidikan, pelatihan, dan yang berikutnya pengembangan media pembelajaran PPKN. Ada kepramukaan. Misalnya saja kalian sebagai guru juga menjadi pembina pramuka. Apalagi ketika kemudian porto kalian menyertakan sertifikat kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan. Sekarang istilahnya kan mahir lanjutan. Kalau dulu kan mahir lanjutannya itu spesifikasi lanjutan ke siaga, penggalang, penegak, dan lain sebagainya. Sekarang hanya mahir lanjutan begitu. Kebetulan saya dulu waktu mahasiswa juga aktif di kepramukaan ini. Sehingga kalau kalian punya ijazah itu, kalian sertakan di portofolio, oh berarti mahasiswa ini tidak perlu mengambil mata kuliah kepramukaan. Tetapi kalau kalian tidak menyertakan, ya tetap harus diambil. Bagaimana kami tahu, bagaimana tim asesor tahu kalau kalian punya sertifikat kursus itu misalnya. Kemudian metode penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif,
perencanaan dan pengelolaan pembelajaran, teknologi informasi dan komputer, statistik pendidikan, profesi pendidikan, skripsi, dan micro teaching. Nah, kalau kemudian kalian sudah sarjana, misalnya saja sarjananya sarjana hukum, ya kan? Kemudian sudah nulis skripsi, dan ternyata skripsinya juga berkaitan dengan masalah disiplin ilmu. Ya bisa saja kemudian nanti tim asesor, wow ini berarti skripsinya bisa dikonversi, yang bersangkutan tidak perlu nulis skripsi. Kesemuanya tergantung dari portofolio yang kalian sertakan. Yang berikutnya adalah pengantar ilmu pendidikan. Juga ada KKN. Sama KKN, apakah kalian juga sudah pernah menempuh dan lain sebagainya. Ini untuk rumpun yang pertama yang berkaitan dengan bidang keilmuan, kesarjanaan atau ijazah terakhir yang kalian miliki, kemudian yang kedua pelatihan dan pengalaman. Yang kedua rumusan atau body of knowledge, filsafat dan kewarganegaraan. Filsafat dan kewarganegaraan ini meliputi mata kuliah ilmu kewarganegaraan. Kemudian juga meliputi pendidikan karakter, meliputi pendidikan multikultural, dasar dan konsep PKN, kapita selekta PKN, filsafat Pancasila, pendidikan anti korupsi, dinamika ketatanegaraan Indonesia, dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan anti korupsi di Universitas IFET yang sekarang ini kan punya lembaga sertifikasi profesi di bawah naungan BNSP. Salah satu skema dari 11 skema yang ada adalah pendidikan anti korupsi. Nah, kalian bisa saja nanti mengambil sertifikat pendidikan anti korupsi. Jadi ada uji tersendiri. Kalian sekali lagi bisa mengikuti selain skema-skema yang lain. Tetapi untuk mahasiswa PPKN yang paling bersinggungan dengan bidang keilmuan kalian, ya sertifikat kompetensi dengan skema pendidikan anti korupsi. Ini body of knowledge yang kedua. Kemudian yang ketiga, hukum dan hak asasi manusia. Kalau para mahasiswa perhatikan mata kuliah hukum yang ada dari A, B, C sampai dengan J, maka sangat mungkin mahasiswa yang punya latar belakang atau ijazah terakhirnya sarjana hukum, pengakuan terhadap mata kuliah pasti banyak sekali. Minimal hal-hal mata kuliah yang berkaitan dengan hukum pasti sudah dikonversi. Jaminan ini. Mosok sarjana hukum tidak mengenal pengantar ilmu hukum, masa tidak memperoleh hukum perdata, hukum adat, pidana, dan seterusnya. Tetapi menjadi berbeda kalau mahasiswa RPL itu sarjana terakhir yang dimilikinya dari sastra Inggris misalnya. Wah,
mata kuliah hukum ini pasti diambil gitu. Kalau yang tadi pasti tidak perlu ngambil, yang contoh saya yang kedua pasti mengambil. Nah, ini yang kemudian ternyata jumlah SKS yang harus diselesaikan menjadi berbeda. Kemudian yang berikutnya masih dalam hukum. Nah, ini hukum agraria, hukum dagang, hukum pajak banyak sekali ya. KLM, betapa besar jumlah SKS yang diakui oleh mahasiswa yang mempunyai mempunyai ijazah terakhir sarjana hukum. Kalau masing-masing mata kuliah dua SKS berapa banyak? Ini masih satu yang belum saya masukkan, hukum acara. Kelewatan. Hukum acara, ya kan? Acara pidana, acara perdata. Jadi banyak sekali. Yang kemudian yang berikutnya politik dan demokrasi. Di dalam program studi PPKN memang tidak mendidik untuk menjadi politikus praktis, tidak. Tetapi mendidik para mahasiswanya agar mempunyai pengertian tentang politik. Jadi ini adalah pure science. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan kemudian kalian ubah menjadi applied science, menjadi ilmu terapan. Ada beberapa mata kuliah yang tercantum di dalamnya, ilmu politik, sistem politik Indonesia, pendidikan politik, penegakan HAM dan demokrasi, perbandingan sistem pemerintahan, ilmu negara, dan seterusnya. Nah, mata kuliah ini sekali lagi akan mengantarkan kalian, kalau toh kalian tertarik dalam bidang politik, kalian punya etika politik yang baik. Etika politik berdasarkan budaya bangsa Indonesia. Etika politik berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Bukan etika politik hasil tontonan di media elektronik. Misalnya saja karena mungkin kita punya pandangan negara maju itu ya negara luar, negara barat. Nah, suatu saat ada tayangan rapat parlemen negara barat. Dan di situ terjadi perdebatan. Tidak hanya perdebatan dari argumen keilmuan, tetapi kemudian sampai terjadi lempar kursi, tendang meja, lempar botol, dan lain sebagainya. Itu kemudian dilihat oleh politikus kita. Kalau kemudian punya pandangan, oh ternyata politik yang maju itu seperti itu, nah, ikut-ikutan, gitu. Rapat di Indonesia, politikus Indonesia ya ikut-ikutan, rapat ya nendang meja. Waduh, ini apakah kemudian perilaku politik yang seperti itu sesuai dengan etika politik bangsa Indonesia atau tidak? Kita akan padukan politik dengan body of knowledge yang berikutnya, sosial budaya dan globalisasi. Sosial budaya dan globalisasi karena tadi kita menuju pada calon guru yang punya wawasan internasional. Sehingga harus juga dibekali dengan beberapa hal yang dari luar. Sosiologi Indonesia,
teori sosial budaya, antropologi budaya, kajian globalisasi. Nah, ini yang akan memperkaya kalian, yang memperkaya kita, supaya kita tidak hanya sekedar mengenal budaya Indonesia saja. Kita juga harus perlu mengenal budaya asing. Sebab bagaimana juga globalisasi tidak bisa ditolak. Namun apa, mana yang boleh diterima, dilaksanakan, harus tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, jangan tinggalkan Pancasila. Kemudian juga ada pengantar ilmu sosial, bahasa Inggris. Nah, mungkin kalian punya pandangan tersendiri untuk berwawasan internasional, bahasa Inggrisnya kok hanya satu. Kalian perlu menambah sendiri, boleh ya kan? Kalian ikut kursus-kursus di luar, itu menjadi sesuatu yang perlu untuk kondisi sekarang ini. Kemudian ada bahasa Indonesia, pendidikan ilmu sosial, teknopreneur yang pertama dan yang kedua, dan agama. Ya kan? Ini menjadi body of lead dari program studi PPKN. Yang sekarang ini sedang rame-ramenya kan antara agama dan politik. Oh, bagaimana ini? Nah, kalian bisa mempelajari. Nah, para mahasiswa, ketika kalian kemudian sudah memahami, itulah materi-materi yang akan kalian peroleh ketika kalian mengenyam pendidikan pada Universitas IFET program studi PPKN. Kalian sudah memilih jalur RPL. Sekali lagi dengan materi yang saya sampaikan ini, kalian bisa merancang sendiri. Merancang. Ini perlu kalian pahami dan saya tegaskan, merancang, bukan memutuskan. Yang memutuskan nanti program studi. Mata kuliah mana yang wajib kalian tempuh, ini yang memutuskan adalah program studi. Kalau saya tadi mengatakan merancang, yaitu nanti rancangan kalian dengan keputusan program studi bisa diperbicarakan, bisa didiskusikan. Sehingga hasil diskusi itu mungkin kemudian bisa mempengaruhi, oh ya ternyata untuk mata kuliah ini bisa dikonversi ke mata kuliah ini dan lain sebagainya. Apalagi ketika kalian kemudian bisa bercerita mata kuliah ini isinya tentang ini. Nah, nanti tim asesor akan melihat pada panduan mata kuliah ini CPL-nya apa sih, CPMK-nya apa sih. Oh, ternyata oke, mata ini ijazah kalian mata kuliah ini bisa dikonversikan ke mata kuliah ini untuk program studi PPKN Universitas IFET Semarang. Itu para mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan, materi matrikulasi yang bisa saya berikan. Kembali saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi matrikulasi bagi mahasiswa program studi PPKN jalur RPL. Terima kasih juga pada teman-teman dosen, kepada Ibu Sri Sayekti, Ibu Titik Susiati, Bapak Sukoco, Bapak Agus Sutrianto, yang sudah memberikan dukungan kepada saya untuk menyampaikan materi itu. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri sampai di sini dahulu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.